Pernahkah kamu mendengar cerita tentang seseorang yang datang ke negeri jauh hanya untuk mencari nafkah, tapi justru pulang membawa luka yang tidak pernah bisa sembuh seluruhnya? Pernahkah kamu bertanya, bagaimana mungkin seorang pekerja biasa dari desa kecil bisa mengguncang hidup seorang janda terpandang di Timur Tengah? Dan pernahkah kamu membayangkan bahwa satu keputusan yang terlihat kecil bisa mengubah takdir dua keluarga sekaligus? Jika kamu belum pernah mendengarnya, maka dengarkanlah cerita ini dengan hati yang pelan. Karena cerita yang akan aku sampaikan bukan sekadar kisah cinta, bukan sekadar drama, tapi sesuatu yang menghantam hidupku sampai hari ini. Namaku Raffi. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Hidupku sederhana, bahkan terlalu sederhana untuk ukuran seorang laki-laki yang punya tanggung jawab besar kepada keluarganya. Setelah ayahku meninggal, aku menjadi satu-satunya tempat ibu bersandar. Namun pekerjaan di desa tidak pernah cukup untuk membuat dapur tetap berasap. Aku memutuskan bekerja di Arab Saudi sebagai tenaga kerja lelaki. Keputusan itu sama sekali tidak mudah, tapi aku tidak punya banyak pilihan. Setiap malam sebelum berangkat, aku memandang rumah kecil kami sambil berkata dalam hati bahwa aku akan pulang dengan keadaan lebih baik. Setibanya aku di tanah Arab, aku bekerja di rumah seorang janda keturunan Arab Yaman bernama Laila. Rumahnya besar, tenang, dan penuh aturan tak tertulis yang harus kupelajari perlahan. Laila dikenal sebagai perempuan baik, lembut, dan sangat menjaga kehormatan keluarga. Namun ada sesuatu tentang dirinya yang tidak kusadari di awal. Sesuatu yang membuat langkahku pelan-pelan terseret masuk ke pusaran hidupnya. Hari itu adalah hari pertama aku melihatnya secara dekat. Cahaya matahari menembus jendela besar rumah itu dan menciptakan siluet wajahnya yang tampak lembut namun penuh kesedihan. Aku masih ingat benar bagaimana ia menatapku, seolah memeriksa jiwaku, bukan sekadar tenagaku. Sejak momen itu, sesuatu dalam rumah besar tersebut mulai berubah. Dan aku tidak tahu bahwa perubahan kecil itulah yang akan membawaku pada kisah paling rumit dalam hidupku. Cerita ini dimulai dari sana. Dari satu langkah kecil yang ternyata membuka pintu menuju badai besar. Hari-hari pertama bekerja di rumah Laila sebenarnya berjalan biasa saja. Aku membersihkan halaman, merawat tanaman, memperbaiki apa saja yang rusak, dan memastikan rumah itu tetap rapi. Meski aku hanya pekerja, Laila selalu berbicara padaku dengan nada yang lembut. Tidak tinggi, tidak meremehkan, hanya hangat. Dan kehangatan itu, Jo, bisa menjadi jebakan paling sunyi di dunia. Suatu sore, ketika matahari turun perlahan di balik bangunan batu, Laila memanggilku ke ruang tamu. Suaranya terdengar berbeda, lebih lirih daripada biasanya. Raffi, kamu bisa datang sebentar, katanya. Aku masuk perlahan. Laila berdiri di dekat meja, memegang figura foto suaminya. Wajahnya tampak sendu, seperti seseorang yang menahan air mata terlalu lama. Aku merindukannya, ucapnya lirih. Aku tidak mengerti harus merespons bagaimana. Aku hanya seorang lelaki desa yang mencoba bertahan hidup. Namun saat itu, melihat raut sedihnya, aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan cinta, bukan simpati biasa, tapi sebuah dorongan untuk tetap berada di dekatnya. Mungkin kamu capek, kataku pelan, mencoba menenangkan. Ia tersenyum kecil, senyum yang justru terlihat lebih rapuh daripada bahagia. Rumah ini terlalu sepi, Raffi. Kadang suara langkahmu saja sudah cukup membuatku merasa tidak sendirian. Kalimat itu menancap dalam. Bukan karena romantis, tapi karena jujur. Dan kejujuran perempuan kesepian seringkali membuat laki-laki kehilangan arah. Sejak hari itu, pembicaraan kami semakin sering terjadi. Mulai dari hal sederhana seperti tanaman yang mulai layu, sampai cerita masa kecilnya di Yaman. Laila mulai membuka dunia yang tidak pernah ku kenal. Begitu pula aku, tanpa sadar, membuka sebagian hidupku padanya. Malam-malam pun berubah. Ia mulai membawa teh hangat ke teras dan mengajakku duduk sambil memandangi langit Arab yang begitu luas. Kami bicara lama, kadang sampai aku lupa bahwa aku hanyalah pekerja di rumah ini. Lalu suatu malam, hujan turun. Hujan di Arab selalu terasa seperti keajaiban, karena jarang sekali terjadi. Tapi malam itu, keajaiban itu membawa sesuatu yang berbeda. Laila keluar ke teras, wajahnya terkena percikan air. Ia melihat ke arahku, lalu tersenyum. Raffi, hujan seperti ini mengingatkanku pada Yaman.
Pada masa ketika aku masih punya seseorang untuk berbagi cerita. Dalam tatapan itu, aku melihat ruang kosong dalam hatinya. Ruang yang sepertinya sudah lama tidak terisi siapapun. Dan untuk alasan yang tidak ku mengerti, aku merasakan ruang yang sama dalam diriku. Hanya butuh satu langkah kecil untuk membuat jarak itu hilang. Satu langkah yang seharusnya tidak kulakukan. Satu langkah yang membuat dua kesepian bertemu dan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari niat awal kami. Malam itu menjadi awal. Awal dari kedekatan yang tidak boleh terjadi. Awal dari cerita yang akan mengubah hidup kami berdua selamanya. Sejak malam hujan itu, ada sesuatu yang berubah di antara aku dan Laila. Perubahan itu tidak terlihat besar dari luar, tapi aku merasakannya setiap kali ia memanggil namaku. Ada getaran kecil di suaranya. Ada jeda yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan getaran kecil seperti itu, jika disentuh terus-menerus, bisa berubah menjadi badai. Suatu malam, ketika angin gurun bertiup lebih dingin dari biasanya, Laila memintaku memperbaiki lampu di ruang tengah. Lampu itu menggantung di atas meja panjang dari kayu tebal. Aku mengambil tangga kecil, memanjat, lalu mencoba mengencangkan baut yang longgar. Laila berdiri di bawah, memperhatikan. Biasanya ia akan pergi, tapi malam itu ia tetap di sana, tidak bergerak. Raffi, panggilnya pelan. Aku menunduk sedikit. Ya, Laila. Aku merasa rumah ini lebih hidup sejak kamu datang. Kalimatnya membuat tanganku terhenti. Ada rasa hangat yang menjalar cepat, membuatku tidak tahu harus merespons apa. Ketika aku turun dari tangga, Laila masih menatapku. Tatapan itu terlalu lama. Terlalu dalam, terlalu jujur. Lalu ia mendekat beberapa langkah, sampai aroma parfumnya yang lembut terasa sangat dekat. Kamu pasti lelah, katanya. Duduklah sebentar. Aku menurut. Dan di ruang yang tenang itu, suara detak jam dinding terdengar lebih keras daripada biasanya. Laila duduk di sampingku. Jaraknya terlalu dekat untuk seorang majikan dan pekerja. Raffi, suaranya bergetar halus. Kadang aku takut tidur sendirian. Aku menunduk. Maafkan aku, Laila, aku tidak tahu harus berkata apa. Ia mengangguk pelan, matanya berkaca. Aku hanya ingin seseorang yang bisa mendengarkan. Seseorang yang membuatku merasa masih hidup. Ketika ia berkata itu, air matanya jatuh satu. Hanya satu, tapi cukup untuk merobohkan pertahanan siapapun yang berdiri di hadapannya. Tangan itu, tangan lembut Laila, meraih jemariku. Sentuhan yang seharusnya tidak terjadi. Sentuhan yang membuat jarak antara kami benar-benar hilang. Dan malam itu, kami melangkah ke batas yang tidak boleh dilewati. Tidak ada niat buruk. Tidak ada paksaan. Hanya dua hati kosong yang saling mencari tempat pulang, walau tempat itu salah. Setelah semuanya selesai, aku duduk terdiam cukup lama. Napasku berat, pikiranku kacau. Laila menyentuh pundakku. Raffi, katanya lembut, aku tidak menyesal. Aku tidak bisa bicara. Aku tahu ini akan mengubah segalanya. Tapi aku tidak tahu seberapa besar perubahan itu. Aku hanya menggenggam jemari Laila erat, tanpa kata. Di dalam dadaku, ketakutan dan ketenangan bertabrakan tanpa arah. Dan malam itu adalah pintu pertama menuju takdir yang bahkan tidak pernah kubayangkan. Sejak malam itu, hubungan kami berubah menjadi sesuatu yang sunyi tapi dalam. Tidak ada pengakuan, tidak ada kata cinta, tidak ada janji. Hanya kebersamaan yang tumbuh tanpa izin. Kadang Laila menyajikan teh untukku, kadang kami mengobrol sebentar di teras, kadang kami hanya saling menatap lalu berpaling cepat, seolah takut melihat cermin dalam diri masing-masing. Aku mencoba menjaga jarak. Tapi Laila, entah bagaimana selalu bisa menembus pertahananku. Lalu hari itu datang. Hari yang sampai sekarang masih bisa kurasakan setiap detiknya. Laila memanggilku ke ruang pribadinya. Suaranya terdengar aneh, ragu, pucat. Saat aku masuk, ia duduk di ujung ranjang. Kedua tangannya menggenggam sesuatu seperti hasil pemeriksaan kesehatan. Wajahnya tidak seperti biasanya. Cantik, iya. Tapi ada ketakutan besar di balik mata coklatnya. Raffi, ujarnya pelan, duduklah. Jantungku langsung berdetak tidak beraturan. Aku duduk perlahan, mencoba menenangkan napas yang tiba-tiba sesak. Laila menatapku lama,
seakan mencari keberanian dari wajahku. Aku ingin memberitahumu sesuatu, katanya sambil memegang perutnya pelan. Ini bukan hal kecil, Raffi. Ini akan mengubah hidupku dan hidupmu. Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering. Laila, apa yang terjadi? Ia mengembuskan napas panjang. Lalu dengan suara bergetar, ia berkata, aku hamil. Dunia berhenti. Benar-benar berhenti. Aku terpaku. Tidak mampu bicara. Tidak mampu bergerak. Rasanya seperti seluruh suara menghilang dari bumi. Laila menggigit bibirnya, lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan. Aku sudah memeriksanya 2 kali. Tidak ada keraguan. Raffi, kamu ayahnya. Tubuhku seperti kehilangan tulang. Aku tidak siap untuk kalimat itu. Tidak siap untuk kenyataan sebesar itu. Tidak siap untuk konsekuensi di negara yang begitu ketat menjaga garis kehormatan. Aku, ayahnya, bisikku, hampir tidak terdengar. Laila mengangguk. Air mata akhirnya jatuh dari matanya. Aku tahu ini rumit. Aku tahu keluargaku tidak akan mudah menerimanya. Tapi Raffi, aku tidak menyesal. Aku sudah lama ingin keturunan. Dan sekarang, aku mengandung anakmu. Tanganku gemetar. Aku ingin memeluknya. Tapi aku juga ingin lari sejauh mungkin. Laila, ini berbahaya, kataku hampir berbisik. Bukan hanya untukmu, tapi juga untukku. Ia mengangguk. Aku tahu. Tapi aku tidak bisa menghapusnya. Aku tidak mau menghapusnya. Anak ini adalah darahmu dan darahku. Seketika aku merasa dunia di atas pundakku mengguncang tanpa ampun. Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan adat mereka? Bagaimana jika ada konsekuensi yang lebih dari sekadar pulang? Laila menggenggam tanganku, kuat, seakan memohonku untuk tetap ada. Kita akan mencari jalan, Raffi, katanya. Tapi aku ingin kamu tahu dulu, sebelum semuanya berubah. Dan malam itu, aku pulang ke kamar kecilku dengan langkah yang tidak stabil. Jantungku masih berdetak kacau. Kepalaku penuh suara yang saling bertabrakan. Bahagia, takut, bingung, bangga, panik. Perasaan itu semua datang bersamaan dan menghantamku tanpa ampun. Dan aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Setelah Laila mengatakan bahwa ia mengandung anakku, hari-hari berikutnya berubah menjadi penuh kecemasan. Ia terlihat lebih diam, lebih berhati-hati, dan lebih sering mengurung diri di kamar. Sementara aku bekerja dengan jantung yang selalu berdebar, seakan setiap pintu yang terbuka bisa membawa kabar buruk. Aku berusaha tidak menarik perhatian siapapun, tidak menatap Laila terlalu lama, tidak membuat perubahan mencolok dalam rutinitasku. Namun rahasia, Joe, tidak pernah bisa disembunyikan selamanya. Suatu siang, ketika aku sedang mengangkat jeriken air dari halaman belakang, aku mendengar suara keras dari ruang tamu. Suara laki-laki, nada tinggi, tegang. Hatiku langsung mencelos. Aku meletakkan jeriken perlahan, lalu mendekat dengan langkah setipis mungkin. Di balik dinding, aku mendengar percakapan itu dengan jelas. Laila, kami tahu kamu hamil. Suara salah satu saudara laki-lakinya terdengar tajam. Kamu harus jujur. Siapa yang melakukannya? Dunia seakan bergetar di bawah kakiku. Aku memegang dinding, mencoba tetap berdiri. Laila menjawab dengan suara rendah. Aku tidak ingin membahas ini sekarang. Tidak ada nanti. Ini aib keluarga. Kami harus tahu. Lalu suara kursi digeser keras. Laila, katakan sekarang. Aku menelan ludah. Napas tidak mau masuk. Keringat dingin mulai mengalir di punggungku. Laila akhirnya berkata dengan suara yang hampir pecah. Aku akan menjelaskan. Tapi bukan di depan semua orang. Kami tidak pergi sampai kamu menjawab. Kemudian tiba-tiba langkah cepat terdengar. Pintu dibuka lebar. Dan aku tahu aku sudah terlambat untuk menghindar. Salah satu saudara Laila menatapku langsung. Tatapan itu seperti pedang. Ia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu menatap perut Laila yang sedikit tertutup kain hitam. Lalu tatapan itu kembali padaku. Dia, suaranya meledak. Laila,
Jangan bilang laki-laki ini yang melakukannya. Aku membeku. Tidak bisa bersuara. Seakan udara di ruangan itu hilang seluruhnya. Laila berdiri cepat dan berkata keras. Hentikan. Jangan lukai dia. Tapi kalimat itu justru membuat semuanya semakin jelas. Saudara Laila maju selangkah. Wajahnya memerah penuh amarah. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Dengan pekerja? Dengan orang asing? Dengan lelaki dari bangsa lain? Aku ingin bicara. Ingin menjelaskan. Ingin meminta maaf. Tapi lidahku membeku. Tidak ada suara yang keluar. Laila berdiri di hadapanku. Tubuhnya gemetar. Ini sudah terjadi, katanya sambil menahan tangis. Dan aku tidak menyesal. Anak ini tidak bersalah. Saudara-saudara Laila saling berpandangan, marah dan tercengang dalam satu waktu. Lalu yang paling tua berkata, Raffi, ikut kami. Keluarga akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Kalimat itu membuat darahku berhenti mengalir. Aku tahu apa artinya. Bukan sekadar dimarahi. Bukan sekadar dipulangkan. Bukan sekadar ditegur. Negeri ini punya adat, aturan, dan kehormatan yang dijaga dengan sangat ketat. Aku menatap Laila. Ia menangis, menggeleng pelan, seolah memintaku untuk kuat. Saat mereka mendekat, aku hanya bisa berkata dalam hati, ini mungkin akhir dari semuanya. Akhir dari cintaku. Akhir dari pekerjaanku. Akhir dari kebebasanku. Namun aku salah. Jo, ini bukan akhir. Ini justru awal dari keputusan terbesar yang pernah diambil Laila. Keputusan yang tidak pernah kuduga. Aku dibawa ke ruang duduk besar. Ruangan dengan karpet tebal yang biasanya dipakai keluarga Laila untuk menerima tamu penting. Tapi siang itu, ruangan itu seperti ruang pengadilan. 4 saudara laki-laki Laila berdiri mengurungku. Wajah mereka tegang, keras, dan penuh kemarahan yang menekan udara sampai rasanya sulit bernapas. Aku berdiri di tengah seperti pesakitan. Telapak tanganku dingin. Lututku bergetar halus. Salah satu dari mereka menunjukku tajam. Raffi, kamu sadar apa yang sudah kamu lakukan? Kamu menodai kehormatan rumah ini. Kamu membuat saudari kami mengandung tanpa ikatan. Aku menunduk. Aku tidak bisa membela diri. Karena pada dasarnya, semua yang mereka katakan benar. Namun sebelum aku sempat bicara, suara langkah terdengar dari belakang. Laila masuk ke ruangan itu. Wajahnya basah oleh air mata, tapi matanya tegas, lebih tegas dari siapapun di ruangan itu. Berhenti salahkan dia, katanya lantang. Semua ini terjadi karena aku. Aku yang membiarkan perasaanku menguasai. Jangan sentuh Raffi. Salah satu saudaranya mendengus keras. Laila, kamu membelanya? Setelah apa yang dia lakukan? Laila berdiri di sampingku. Seolah tubuhnya yang rapuh itu cukup kuat menjadi perisai. Dia tidak memaksaku, tidak menipuku, tidak memanfaatkanku. Raffi adalah lelaki baik, dan aku yang mendekatinya lebih dulu. Dadaku serasa dihantam sesuatu. Aku tidak menyangka ia akan mengatakan semuanya secara terbuka. Di negeri ini, di keluarga sebesar ini, itu bukan sekadar pengakuan. Itu pengorbanan besar. Saudaranya yang paling tua, Hasan, melangkah mendekat. Laila, apakah kamu paham akibatnya? Anak ini akan membawa fitnah. Kamu akan kehilangan banyak hal. Laila menegakkan kepala. Aku sudah kehilangan cukup banyak dalam hidupku. Suamiku meninggal. Hatiku kosong bertahun-tahun. Aku tidak ingin kehilangan anak ini juga. Dan dia. Hasan melirikku dengan tatapan tajam. Lelaki Jawa ini? Kamu pikir dia akan bisa menanggung hidupmu? Laila memegang tanganku. Genggamannya kuat, meski tubuhnya gemetar. Kalau perlu, aku akan pergi dari rumah ini. Aku akan meninggalkan semua. Aku akan membesarkan anak ini dengan tanganku sendiri. Ruangan itu langsung senyap. Hening seperti tidak ada udara yang tersisa. Aku terkejut sampai tidak bisa bernapas. Laila, kamu tidak perlu melakukan itu. Bisikku. Ia menoleh padaku, mata lembutnya tampak berkaca lagi. Aku tidak peduli dengan harta. Tidak peduli dengan status. Yang aku pedulikan hanya satu.
keselamatanmu dan anak ini. Perkataan itu membuat salah satu saudaranya mengangkat suara. Kalau kamu pergi, kamu bukan bagian dari keluarga lagi. Laila mengangguk tanpa ragu. Aku siap. Saat itu, jantungku seperti berhenti. Laila, perempuan Arab yang terhormat, lembut, kaya, dan dihormati, benar-benar memilih kehilangan semuanya demi anak dalam kandungannya. Demi aku hampir tidak bisa menerima kenyataan itu. Bagaimana mungkin seseorang seberani dan setulus itu mencintaiku tanpa syarat? Namun sebelum aku sempat mengatakan apa-apa, Hasan menunjuk ke arah pintu. Baik, kalau itu keputusanmu, Laila. Tapi dia. Ia menunjukku, harus pergi dari rumah ini hari ini juga. Laila menahan napas. Aku akan ikut. Besok, kata Hasan tegas. Malam ini Laila tetap di sini. Raffi pergi sekarang. Aku menatap Laila. Ia menatapku balik dengan mata yang penuh permohonan. Pergilah dulu, Raffi, katanya lirih. Aku akan menyusul. Aku janji. Dadaku sesak. Aku ingin menolak. Ingin tinggal di sisinya. Tapi jika aku melawan, aku tahu apa risikonya. Dengan langkah berat, aku keluar dari rumah itu. Pintu besar tertutup di belakangku dengan suara yang terdengar seperti akhir kehidupan. Tapi aku tidak sadar. Itu bukan akhir. Itu awal rencana besar Laila untuk menyelamatkan kami berdua. Bersambung.